air kelapa. Jadi air kelapa ini adalah air dengan sterilitas yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bikin air kelapa ini, kalau bikin santan begini kan, airnya jangan dibuang. Ini orang-orang yang sudah agak-agak senior, 40-50 tahun ke atas, minumnya ini. Air kelapa tua. Ini kan tua nih. Airnya aja minum. Karena dia sangat tinggi makronutrien dan dia punya asam amino. Mineral, subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke abang-abang atau mas-mas yang giling kelapa itu sayang banget ini dibuang ini, Masya Allah ini obat banget ini. Gak perlu beli air kelapa muda, ini udah obat. Ya, yang mudanya itu, ya air kelapa muda itu teman sekalian itu Masya Allah. Canggih banget nih orang. Pertama kali Surabaya. Nah, boleh di atas. Kalau Bung Tomo masih hidup mungkin dia makan beginian ya. Ya, maksudnya ya makan orang kita zaman dulu lah. Ini kan karbo. Ya kan? Gak makan nasi kira-kira makannya bisa gak? Bisa, ganti nasinya. Ini kan karbo. Tepung juga. Ya kan? Ini juga karbo, tapi kan sehat. Ya, kira-kira makan sebegini, bukan sebegini, banyak. Cukup nggak pagi-pagi makan beginian? Cukup, insya Allah cukup. Makan beberapa potong udah cukup, insya Allah. Tapi efeknya apa? Badan kita tidak akan lemes karena jenis gulanya bukan kayak gula pada nasi. Itu bedanya. Jadi orang Indonesia itu makanannya apa? Makanan kita aja lah, gak usah heboh-hebohan. Ya, sekian lama makan pizza gitu kan, enggak juga lancar bahasa Italianya. Makan kita aja lah, jangan heboh-hebohan. Makanan satu tempat yang Allah ciptakan di suatu negeri, itulah yang paling cocok untuk mereka. Ya. Dan karena kita nggak tumbuh kurma ini kan asam amino. Asam amino itu bahan baku pembentuk gen, maka ada asam amino, ini asam amino. Di Saudi atau di Arab nggak tumbuh kelapanya. Di sini Allah ciptakan. Jadi kita nih, Indonesia nih boleh saya katakan is a blessing country. Negara yang penuh berkah loh sebenarnya. Ya, kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa kan kalau bahasa saya dalam persepsi saya gitu ya. Persepsi kesehatan dengan cara apa? Kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di sini untuk kita bersyukur dengan rempah, dengan rimbang kayak beginian, maka harusnya Indonesia menjadi negara yang paling sehat. Harusnya. Tapi nafsunya harus kita kendalikan juga kan. Ini air kelapa. Minum air kelapa muda kayak begini kan, anggaplah ini muda, kayak seperti sih muda. 3 bulan ya, 1 hari air kelapa satu begini aja 1 hari turun tensinya insya Allah. Ya, tekanan darah turun, gennya akan bener lagi, ya. Airnya aja, nggak usah dagingnya. Masya Allah kan. Tambah dengan makan beginian. Ya, apalagi tambah kita dengan begini ini mulailah berdekatan atau kembali ke mereka ini. Pagi-pagi misalkan tinggal dikupas sedikit, tek, digeprek, kasih air panas, kasih madu atau gula aren, selesai. Gak ribet kita. Itu jauh lebih menyehatkan daripada minum teh saset. Bagi bapak-bapak yang suka makan kopi atau minum kopi, maaf. Silakan aja minum kopi, bagus. Pagi-pagi minum kopi. 1 gelas, 1 cangkir, tapi jangan pakai gula. Ya. Karena kopi akan menekan rasa lapar. Gak bawaannya pengen banyak makan. Kopi itu canggih begitu. Kopi, teh hijau, kayu manis, termasuk air putih juga bisa menekan rasa lapar. Jadi kalau yang masih suka makan gorengan, kalau sudah pernah ceritakan cara makan gorengan yang baik. Gorengannya dipotong-potong, siapin kuahnya, kacang atau apa gitu kan, celupin. Waktu mau makan, sebelum Anda ambil pakai garpu, Anda cemplungin gitu kan, cium dulu. Gitu. Waktu sudah selesai cium, Anda taruh, minum air putih. Ulangi berkali-kali. Lama-lama air putihnya akan menekan keinginan.
Untuk makan kurma. Sekarang saya tanya Bapak sekalian. Ini pisang rebus. Mana sehat dengan pisang goreng? Udah tahu tuh, pinter. Ya kan? Sekarang misalkan kita bicara gorengan. Mana sehat dengan singkong rebus? Rebus kan? Gak ada minyak, gak ada tepung. Dia ada tepung, tapi tepungnya dia tepung yang masih kompleks gitu loh, bahasa gitu loh. Kalau udah bicara gorengan, dia sudah gak kompleks lagi gitu loh. Ya kita makan tiap hari kan. Jadi kalau kita kembali ini apalagi kayak begini, ini Masya Allah, ini kan kacang apa nih? Edamame, ini kan protein. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Ini juga punya serat, ini juga punya serat. Komplit coba, Masya Allah. Modal berapa beginian? Modal cepat juga bisa. Ya, beli 10.000, 20.000 untuk satu keluarga cukup sebenarnya. Gitu loh. Gak ribet-ribet. Ini kacang kayak beginian juga sama, Masya Allah. Ya. Gampang sebenarnya. Asal apa? Asal mau aja. Maka coba 7 hari ke depan, teman-teman sekalian, saya bukan melarang Anda makan karbohidrat ya, tapi nasi putih yang saya himbau. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan gak makan karbohidrat. Butuh untuk metabolisme hormon, butuh karbohidrat. Ya, jangan gak makan. Tapi carilah sumber karbohidrat yang sehat. Seperti itu. Ya, termasuk dari kelapa tadi ya. Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa. Kalau masih muda, air kelapa muda. Kalau udah tua, kelapa tua. Beda kandungan memang. Serius, ini kan bercanda. Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya. Niatnya benar. Jadi orang-orang yang tua minumnya kelapa tua. Ya, yang masih muda, air kelapa muda nih. Ini kata muda. Ini besar, Masya Allah nih. Air kelapa muda itu, kalau Anda ambil racun, kata guru saya itu, dia pernah nyobain, saya belum pernah, tapi dia cerita saya, dia seorang peneliti juga, itu racun itu kalau dimasukin racun tikus atau racun apa yang bentuknya cair, itu dimasukkan ke dalam air kelapa, langsung gumpal dia. Dia punya antikoagulan, dia bisa membekukan atau membekukan sesuatu dengan cepat. Jadi dia melokalisir racun yang masuk. Maka zaman dulu kan kalau orang keracunan apa baygon atau apa ya, kalau minum apa gitu kan racun serangga, kan dikasihnya ini. Gitu kan? Tapi jangan dikemas, kemasannya ini kemasannya. Ya, minum air kelapa paling bagus apa? Pok, minum. Jangan pakai sedotan. Jangan cocok, bibir kita tuh lebih cocok minum langsung begini. Iya, karena emang sedotan tuh, saya pernah baca gitu, ada seorang dokter PHT apa cerita gitu, emang gak cocok buat kita. Jadi jangan sering-sering minum pakai sedotan. Gitu loh. Minum kayak begini jangan pakai sedotan, minum langsung bismillah. Contoh minumnya, haus juga sih. Ya gitu ya teman sekalian. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Selanjutnya, kita sampai jam berapa ya? Sampai 12. Apa sampai subuh? Bentar lagi lah ya. Sekarang mau ke Malang lagi. Kemudian selanjutnya teman sekalian, ada lagi yang perlu Anda pahami. Kita itu karena manusia, kita ini makhluk hidup. Maka hidupnya kita itu harus mengkonsumsi yang hidup-hidup juga. Yang hidup itu dari mana? Ini. Wortel gini kan. Ini hidup nggak? Hidup dia. Ya. Kapan waktu makan wortel yang paling baik atau makanan kayak gini yang paling baik? Saat baru dipetik. Petik, makan. Jadi makanan yang dipanaskan berulang-ulang sebenarnya udah gak sehat. Gak sehat ya. Kepala, kelapa aja gak malam. Ini kan berharga banget. Itu kadang-kadang saya mentadaburi ini, saya bilang Masya Allah, Allah tuh maha baik gitu ya. Ini kan kelapa ini kan steril loh. Air dengan tingkat tonisitas yang sama kayak cairan kita. Kayak Anda minum cairan isotonik gitu, ini kelapa nih. Allah melindungi dia karena apa? Dia asam. Asam itu dia nggak boleh kena udara. Maka Allah lindungi dengan pembungkus yang sangat kuat. Masya Allah, jadi kita melihat ini aja udah ya Allah, maha baik Engkau gitu kepada kami. Ciptakan kelapa. Dan kau bilang antara kelapa sama ini,
Ini kan gak ada pembungkusnya. Mana lebih banyak mana? Banyak mereka ini. Jadi setiap sesuatu yang Allah ciptakan lebih banyak, makanlah itu. Antara sayuran, buah-buahan, sama daging. Banyakkan mana? Banyakkan sayur dan buah-buahan dan daging. Maka memang sejatinya kalau mau sehat, kembali ke mereka-mereka ini. Ini yang kita sebut dengan living food. Makanan hidup. Ada fitonutriennya, ada enzimnya, ada seratnya. Masya Allah, lengkap semua di sini. Ya. Pagi-pagi misalkan ada, pagi-pagi itu bisa diubah teman-teman sarapannya ya. Dengan cara mengkonsumsi living food. Contoh nih ada misalkan ada apel. Gampang sekali sebenarnya. Anda ambil apel kayak begini. Biasanya sih ada yang bantuin. Enggak kedengeran ya. Biasanya kajian saya tuh ada yang bantuin. Biasanya begitu. Enggak apa-apa. Contoh ini ya. Anggaplah mana tadi? Apa tadi? Mangkoknya dari mana? Oh belum dihabisin. Ini contoh aja ya. Misalkan saya ambil ini ada apel ya. Kemudian ada timun. Ya, kemudian tambah lagi ada apa ya? Nih, ada bengkoang. Dokter kok kayak tukang rujak gitu kan? Saya dari mahasiswa dulu memang suka masak. Karena memang menantu yang baik itu yang pintar masak katanya. Masak itu pakai hati, bukan pakai takaran. Tanya ibu, mau bikin sup ditimbang, jahenya sekian, cengkehnya sekian. Tapi kalau lagi bete dia, gak bakal terasa tuh sup. Rasanya hampa. Tanya ibu-ibu. Betul gak bu? Gak ada yang nyaut. Jarang masak. Nah modal begini aja bu sekalian, termasuk ini. Jadi kalau kita mau lihat seorang itu biasa masak atau tidak, dari potongan jeruknya. Caranya gimana? Jadi kalau dia nggak biasa masak, saya mau perlu jeruk nipis buat diperes, dia akan potong kayak begini. Ini butuh tenaga ekstra pak. Tapi kalau dia biasa masak, dia akan potong kayak begini. Jeruknya ini. Nah, motongnya kayak begini. Kayak abang soto itu loh. Lalu ini kayak begini kan, simpel kayak begini, kasih. Set. Terus kasih apa? Kasih madu. Ini kalau mau dimakan silakan loh. Kasih aja, nggak dimakan juga. Saya disuguhin itu, suruh makan tanpa gitu, mana bisa saya makan. Nih, Anda makan begini misalnya, Masya Allah ya, kalau mungkin boleh saya katakan, perut kita kalau bisa kirim WhatsApp, dia akan berterima terima kasih banget. Kenapa? Living food. Ya, living foodnya ada asam amino, ada enzim, ada vitamin, apalagi tambah dengan ada garam kayak begini. Garam, ini garam Himalaya, tapi bukan dari Himalaya sana sih. Dari Pakistan katanya, tapi Indonesia juga punya garam yang namanya garam gunung organik. Ini jauh lebih sehat kalau boleh saya katakan daripada gorengan yang kita makan. Masya Allah kan? Simple sebenarnya. Murah? Murah. Tapi makanan kayak begini Anda rutinkan tiap hari tambah dengan sayuran tadi, Allahu Akbar. Generasi kita ke depan insya Allah akan sehat.